Kang Deddy kok sepertinya anti-Islam. Waduh. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, Ah. ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi welas asih. Oh iya. Wah itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat Kang Deddy profilnya itu kan dulu Kang Deddy pernah jadi aktivis HMI kalau Iya, saya. saya ketua umum cabang Persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti kan? 20-an. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini ya, karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing carincing pakai kancing secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada bawa tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid. Divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, al-ihsan. Kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Nah itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang didana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Gitu ya. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah jadi rumah sakit welas asih dan ya sudahlah, penting layanannya semakin baik. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kali ini kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi akhirnya menjawab tudingan bahwa beliau adalah anti-Islam. Dan ini sangat luar biasa ya, bagaimana Kang Deddy menjawab dengan sangat-sangat luar biasa ya, dengan jelas dan lugas teman-teman, bahwa beliau itu bukan anti agama tertentu ya, dan beliau hanya mengganti nama sebuah rumah sakit ya, itu untuk ada bahasa Sundanya teman-teman. Ini luar biasa sekali bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya membuat suatu gebrakan yang hebat ya. Kang Deddy Mulyadi juga selalu menjawab dengan apa yang beliau pahami ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana perjalanan hidup Pak
Deddy Mulyadi ini teman-teman orang yang sangat-sangat taat agama. Beliau ini adalah tokoh menjadi panutan banyak orang sebab beliau ya bekerja secara tulus untuk masyarakat. Beliau benar-benar cinta terhadap masyarakat, ya, membantu masyarakat dengan tulus dan sebagainya. Walaupun ada yang tidak suka dengan Kang Deddy, ya itu adalah hak-hak mereka, ya, dan tidak bisa juga kita bisa batasi karena ini adalah negara demokrasi. Bagaimana menurut kalian?